Ada yang masih sudah kenal sama Bunda? Belum ada yang nggak ada. Padahal dulu saya seringatnya di sini di AMM itu berapa tahun. Jadi hanya sekedar mengenalkan diri aja. Mungkin kapan-kapan bisa sharing lebih banyak bersama Ustadzah. Alhamdulillah kenal Ustadzah, ketemu langsung di Mekah ya, tahun umroh Ramadan tahun 2023. Jadi kenalkan, nama asli Bunda itu Francesca Wiwin. Gitu. Francesca itu nama baptis. Dulu Bunda non Muslim, jadi nama baptis itu. Mungkin kalau masih kenal atau dengar Salon Wiwin Ladies and Gent dulu di warung di Jalan Megasari di samping selatan kantor Kecamatan Wularjo, mungkin oh Mbak Wiwin mesti gitu. Itu toh ada yang kenal. Ya? Ya pasti itu paling rame se-Kecamatan Wularjo saat itu. Ya kalau wisuda buka mulai jam 3 udah dandani. Ra ono sing surah subuh karena sudah dandanan takut nanti luntur. Padahal yang wisuda Islam semuanya. Saya makein jilbab pinter gitu. Ya alhamdulillah dari situ 14 tahun saya tinggal Kasar itu, yang 2 tahun terakhir tahun 2002 itu punya kapster yang agama Islamnya bagus. Yang awal-awal disuruh tidak boleh sholat, tidak sholat, tapi yang terakhir itu tetap sholat, tetap ngaji, ada walaupun pelanggan banyak, tetap ditinggal sholat. Dari situlah Bunda akhirnya penasaran, dimarah-marahin anak itu diem, dicaci maki diem, bilang kalau kamu mau selamat, kamu mau susur, kamu ikut Yesus, tetap tidak mau, tidak ngefek. Nah, dari situlah Bunda akhirnya belajar apa sih sebenarnya tuh yang diajarkan Islam yang sebenarnya, bukan yang saya terima kalau pendalaman iman dalam agama kami dulu. Kalau agama kami dulu tuh Islam tidak ada yang baik. Yang baik itu adalah pengikut Yesus. Islam itu zaman dulu itu adalah domba-domba Allah yang tersesat yang perlu diselamatkan. Itu tugas Bunda dulu. Alhamdulillah juga Bunda tuh sebagai termasuk tokoh juga di waktu zaman dulu, karena suami itu di selain kepala sekolah juga ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu dalam satu kelurahan itu ada satu ketua lingkungan. Jadi apa urusan apapun harus ada tanda tangan lingkungan. Dan Bunda saat itu ya memakmurkan lingkungan itu adalah tugas dari agama kami dulu. Memakmurkan itu adalah menambah jemaat. Bagaimana supaya jemaat agama kami dulu itu bertambah terus, dan menjaga lingkungan, menjaga lingkungan itu menjaga jemaat kami tidak ada yang keluar ke dalam Islam. Itu dulu. Alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah. Sejak tahun 2002 itu sudah mulai belajar Islam, belajar membaca buku, dan di situ jelas bahwa Yesus itu Isa, memang Isa itu ternyata di Islam tetap nabi, tetap manusia. Nah, dari situ pertama itu yang saya pertanyakan waktu itu, saya renungkan sendiri karena saya mau tanya kapster itu gengsi, maaf rasa akunya tinggi dulu gitu. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan nikmatku untukmu, dan kuridho Islam sebagai agamamu. Itu tak renungkan sendiri di Al-Maidah ayat 3 itu. Saya renungkan sendiri, alhamdulillah kan mungkin sengaja ada buku-buku banyak itu di salon itu, sampai menemukan di Al-Maidah ayat 116. Itu yang saya bawa pulang untuk sharing sama suami, sharing sama pastor, karena punya saudara pastor. Allah tanya sama Nabi Isa di ayat 116, nanti bisa dibuka silakan. Hai Isa putra Maryam, apakah kamu yang meminta orang banyak itu menganggap kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku? Ternyata Nabi Isa membantah. Dari situlah hanya ayat 1 itu yang saya bawa pulang. Saya bawa sharing sama tokoh-tokoh. Ternyata sebenarnya tidak ada yang
memuaskan jawaban selalu malah menyalahkan, disalahkan. Ya dengan akhirnya bermenung sendiri dan mantap untuk masuk agama Islam waktu itu. Tanya, intinya tuh tanya bagaimana cara masuk Islam, bagaimana saya renungkan bagaimana besok aku masuk Islam. Setiap hari itu ada orang lewat pakai jubah seperti ini, pakai celana panjang, pakai kaos kaki, jubahnya apa enggak sumuh ya gitu dulu ya. Pertama kali yang saya renungkan itu wah besok juga make-upku boros gitu juga. Bayangan dulu masih tetap bermake-up seperti waktu dulu di salon gitu. Alhamdulillah intinya tahun 2005 September Bunda syahadat di Muhtadin itu di rumahnya Pak Narsis Sahuri, di atasnya Hasunatur. Di Hasunatur bawah itu untuk bimbingan haji, atasnya untuk bimbingan mualaf. Di situ Bunda syahadat dan dibimbing situ tanggal 6 September tahun 2005. Belajar terus saking pengennya cepet tahu, cepet bisa. 1 minggu 14 majelis taklim. 1 minggu itu kajian-kajian itu. Kalau terbanyak Selasa. 5:30 tuh saya sudah di gedung AMMS ini Selasa pagi. Selasa jam 8 di Pak Ustadz Mustafa tafsir Al-Quran Hinggiwangan. Sampai sekarang saya ikutin. Sudah nikah gitu? Ya, sudah. Oh ya, saya punya suami tadi. Saya bilang suami saya dulu tokoh itu. Saya izin sama suami, tapi saya mau masuk Islam gitu toh. Setelah saya belajar terus itu suami saya marah, mau bakar rumah, bawa mobil. Ya kamu dulu sudah punya rumah, punya mobil dari hasil salon itu, terus mau dibakar. Marah pokoknya marah. Terus akhirnya saya langsung ya udah nanti 3 hari lagi saya kesini, saya keluar rumah itu, saya dipegang itu, saya sendiri refleks, maaf saya bukan istrimu, ini spontan, maaf saya bukan istrimu lagi, itu tuh demi Allah saya tidak merencanakan, ini spontan keluar dari mulut saya gitu. Jadi akhirnya 3 hari kemudian Bunda kembali karena udah berpikir 3 hari itu pasti sudah sama-sama reda, itu sama-sama reda, sama-sama ya tenang. Ternyata saya kembali, suami saya masih marah. Terus saya bilang, daripada kamu bakar rumah ini, mobil daripada bakar, silahkan diambil saja, silahkan dipakai. Aku mau ngambil bufet sama lemari seisinya aja, lemari saya sendiri karena di sini baju banyak. Sama bufet itu barang-barang antik yang mahal-mahal. Terpikirnya waktu itu saya ambil itu aja gitu. Ya udah, saya cuma ambil itu aja gitu. Jadi alhamdulillah setelah ngaji terus Juni itu gempa bumi. Jadi 8 bulan umur Islam Bunda itu gempa bumi itu terjadi di Jogja. Sejak itulah Mei 2006. Jadi 8 bulan usia Islam Bunda itu baru 8 bulan. Jadi 8 bulan itu terus keliling dakwah sama teman-teman mualaf dibimbing ustadz-ustadz senior, guru-guru kami. Akhirnya sampai 1 tahun. 1 tahun berhenti karena logistik dari Jakarta berhenti. Alhamdulillah Bunda sudah terlanjur cinta keliling. Jadi saya dakwah sendirian. Saya punya cover 4, tugasnya nyari uang di salon. Terus saya keliling untuk dakwah. Gunung Kidul, Kulon Progo, saya sendirian. Terus lama-lama bergabung dengan teman-teman yang masih dakwah keliling. Itu alhamdulillah dari itu mulai banyak. Jadi gempa bumi itu yang membuat Bunda tuh semakin sujud sama Allah, semakin takut sama Allah, bahwa dalam gempa itulah anak dan harta dan ujian bagimu tuh semuanya terbukti dalam gempa. Luar biasa, rumah orang mewah, megah, mobil mewah, ambruk, luar biasa, banyak sekali. Pokoknya di situlah banyak anak-anak yatim baru, banyak anak-anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anak-anaknya. Di situlah Bunda mulai mengamalkan bahwa menyantuni anak-anak yatim itu adalah besok di akhirat. Kalau memberi kita kasih sayang pada anak-anak yatim, ya nyantuni, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan penaungan, itu besok akan bersama Rasulullah seperti ini gitu. Jadi itu saya amalkan sejak
umur 8 bulan Islam saya, dan itu gempa itu. Karena waktu itu salonnya rumahnya kecil, jadi masih non mukim dulu, jadi sudah punya anak-anak asuh banyak itu di gempa itu. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu akhirnya saya bawa pulang. Enggak haji tahun ya. Saya ngaji di sini pas waktu yang ngisi Pak Jasir itu, kalau mau tobat nasihat ya di Mekah. Nah, gitu waktu itu. Saya belum kenal riba, haram itu belum kenal, waktu langsung tangbang bayar daftar haji. Tahun 2008 daftar, tahun 2010 haji, pulang haji karena sudah punya banyak anak, saya bawa pulang sesuai dengan kapasitas anak itu 11, bertambah akhirnya ngontrak rumah. Jadi tahun 2010 pulang dari haji, 2011 Januari itu sudah bawa pulang. Tapi sebelumnya itu sudah punya anak 47. Itu jadi ya. Dulu masih taunya yatim dan yatim piatu. Kan berjalannya waktu itu ternyata yatim dan duafa itu selalu pasang dalam Al-Qur'an. Makanya sejak tahu itu kami sama Bunda itu juga untuk anak-anak yang duafa. Kalau yang dulu cuma yatim dan yatim piatu aja yang dulu, karena belum tahu ilmunya. Itu alhamdulillah, intinya sampai sekarang rumah yang akhirnya saya pakai salon dulu itu sekarang sudah saya wakafkan untuk saya kembalikan kepada Allah. Rumah yang di Sleman juga ya alhamdulillah sudah dapat wakaf Pak Ustaz. Dapat wakaf tanah di Timoho, sekarang baru dibangun. Dengan kasih sayang Allah, tahu Bunda tuh keteteran kontrak rumah, terus ada jamaah minjemi rumah mewah. Jadi sekarang ini di Wirosaben itu masih rumah pinjaman Pak Ustaz. Sudah ini tahun ke-7. Listrik nggak bayar, ditempati anak 30 putri. Dan ini dapat wakaf di Timoho, sekarang baru sedang membangun. Masih kurang 1,7 miliar. Tapi Bunda yakin mesti dikasih sama Allah, karena yang tak urus kan anak orang semua ya Pak saja. Enggak ada yang anak saya sendiri toh. Anak saya masih di gereja, anak cucu saya masih di gereja. Jadi satu. Suami hilang. Anak 1, cucu 2 di Jampitan, Grosso masih hilang. Iya semuanya. Maksudnya tuh yo wis rabi neh ngono. Maksudnya itu ya akan udah enggak boleh, udah bukan. Iya, maksudnya tuh ya. Enggak, belum. Ini kan awal-awal kan Bunda itu selalu meyakinkan anak saya bahwa itu Islam itu yang benar. Saya yakinkan, saya sampaikan apa yang Bunda tahu. Tapi selalu berantem, selalu akhirnya nggak baku ngomong tuh 2 tahun. Terus saya konsultasi ke ustadz yang senior itu, saya datangi, saya tuh tukang tanya kalau ngaji, duduk di depan sini, nggak mau di belakang. Tukang tanya nomor 1 biasanya. Itu selalu disampaikan di Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, dan Allah sudah menjadi mana yang hak, mana yang batil sudah dijelaskan, pun ditafsirkan banyak sekali. Intinya tuh yang penting Bunda sudah menyampaikan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya, tidak boleh emosi, dan soal hidayah nanti itu milik Allah. Jadi biarlah Allah yang akan menunjukkan hidayahnya. Yang penting Ibu sudah menyampaikan. Itu alhamdulillah sampai hari ini juga kami rakyatan bulan sekali itu masih datang ke Bunda. Saya kasih jatah beras 1 karung setiap bulan supaya bisa ketemu ngambil beras itu. Jadi supaya bisa putri. Ya, itu alhamdulillah Allah telah mengganti tanah yang di Gunung Kidul itu. Jadi kami sudah punya pondok pesantren di Gunung Kidul khusus putra, sudah tanah 20.000 meter. Allah sudah mengganti semuanya. Yang di rumah yang di Papringan saya jual untuk bangun pondok yang di Timoh itu. Rumah yang di Veteran yang dekat rumahnya Mbak Ana itu itu sudah saya wakafkan untuk kantor yayasan. Yang di Jawa Timur sudah saya wakafkan
Dan ini baru mau cari orang yang mau oper kontrak yang siap dakwah di sana, belum dapat Ustazah. Karena Bunda takut mati duluan, sana belum kebangun. Nah, umurnya sudah 60. Udah 65. Jadi semuanya gratis, alhamdulillah. Setiap bulan tuh harus puter mubeng-munyer minta sama Allah sampai jungkir jembalik, nangis-nangis minta sama Allah supaya semuanya cukup. Paling tidak 50 juta harus keluar uang. Itu di luar uang sekolah. Untuk makan, gaji Ustadz. Lah, ujian itu hidup dari ujian itu sekarang Bunda itu baru dipenuhin ujian. Kalau bisa dilihat dengan mata Bunda tidak kelihatan. Yang di Putri Wirasapan itu santri saya 27 dibawa pindah ustadznya 1 RT. Kayaknya iya dia diambil pakai nama masjid sekarang, pakai masjid Aroyan, pakai nama masjid. Jadi tanggal 24 Desember itu pas setelah libur semesteran itu masuk pondok itu sudah membawa surat pengunduran diri ikut ustadznya itu. Padahal itu ustadznya itu jadi ustadznya itu enggak mau menyampaikan berkali-kali dalam rapat, enggak mau pindah, enggak mau ikut pindah, sudah nyaman di sini. Santriku aja jangan dibawa. Loh kok santrimu? Itu kan aku yang nyari, aku yang ngajari, aku yang dikasih amanah orang tuanya gitu. Terus saya sendirian tuh digerutuk banyak kayak preman-preman Vertison juga dibawa sana. Saya sendirian tuh sama Nur yang anak asuh yang sejak lahir itu. Alhamdulillah Allah memberi Bunda tuh tenang, enggak emosi. Cuma saya sampaikan pada semuanya santri dan orang tua santri bahwa kalian tuh sebenarnya tuh yang punya hak tuh yayasan, karena yang membiayai selama ini tuh yayasan, bukan ustadzmu. Ustadzmu itu malah menerima kafalah 4 juta setiap bulannya. Itu udah diumrohke juga dua-duanya, suami istri. Tapi kalau kalian semuanya memilih ikut ustadzmu ya silahkan. Urusan kalian sama Allah dan urusan kita juga sama Allah. Itu aja. Udah. Santrinya ada diumrohkan juga ikut. Iya, bareng itu ketemu ustadzah itu kan 2 santriku saya. Ya, ikut. Iya ikut. Pulang umroh itu. Di 2 itu saya umrohkan 1 bulan full 30 itu 34 hari apa ya dulu itu. Nah, sampai sana juga nggak ada yang ngaruh ke Bunda gimana kita nggak ada. Padahal cuma 1 RT. Tapi saya pasrah sama Allah. Allah Maha tahu. Allah menyingkirkan orang-orang yang dolim lebih awal daripada nanti akan lebih parah lagi begitu. Alhamdulillah sudah diganti sama Allah dengan kemudahan sudah 27 santri diganti sama Allah. Sekarang sudah penuh lagi. Ya cuman selang Desember, Juni itu sudah penuh. Juni itu sudah 27. Itu. Alhamdulillah mudah-mudahan juga nanti umroh bareng Ustazah. Nanti bawa 1 santri insyaallah. Ya, nggih. Ini sudah adzan. Mohon maaf lahir batin. Nanti lain kali bisa disambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.